Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 22 Sya'ban 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2016, kita adakan kajian yang rutin setiap tahun menjelang Ramadan, yaitu kita membahas dari kitab Fikih Ramadan. Yang kita bahas adalah buku yang setiap tahun selalu kita bahas, yaitu penulisnya adalah saya sendiri. Dan untuk yang hari ini cetakan ke-7 itu ada revisi. Yang dimaksud revisi itu ada penyempurnaan teks dalilnya, syarah-syarahnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai terlaksananya acara ini. Teman-teman dari MTDHK, Majelis Ta'lim dan Dakwah Husnul Khotimah, kemudian juga dari Masjid An-Nur dan dari Radio Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan semua yang telah antum lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan yang lebih baik lagi. Dan kajian kita insyaallah sampai pukul 11. Saya menyampaikan materi sampai pukul 10.30. Setelah itu ada tanya jawab setengah jam. Dan nanti juga ada door prize, ada kuis yang mana sudah tersedia 10 kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, yang cukup tebal, yang diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta, hardcover. Kemudian juga ada 13 Al-Quran terjemahan yang cukup bagus, juga diterbitkan oleh Darul Haq. Kemudian ada 5 buku tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu semuanya untuk ikhwan dan akhwat. Dan nanti ada pertanyaan yang perlu dijawab, dan jawabannya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Itu ada yang untuk kuis dan ada yang untuk pertanyaan-pertanyaan. Demikian, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita fikih Ramadan. Dan ini adalah merupakan ilmu yang wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Maksudnya adalah ilmu yang kita akan terjun ke dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ilmu ini wajib, karena kita hendak masuk bulan Ramadan, kita harus tahu semua yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Sebelum masuk Ramadan sudah punya ilmu tentang Ramadan.
Insyaallah dibahas satu persatu, halaman per halaman. Mulai dari halaman ke-7, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan yang kita rindu-rindukan sudah hampir tiba. Dan sebuah nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Para salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, mereka berdoa lagi selama 6 bulan agar amal-amal Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui betapa fadilah bulan Ramadan yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan nanti insyaallah, dan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Bulan Ramadan di samping juga bulan turunnya Al-Qur'an, itu juga bulan kemenangan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, kemenangan besar kaum muslimin. Menyambut bulan Ramadan, cara menyambut bulan Ramadan diantaranya adalah bagi yang punya hutang Ramadan tahun kemarin, maka masih ada kesempatan untuk membayar hutang Ramadannya, mengqadha. Kemudian diantara cara menyambut Ramadan adalah start Ramadan itu dimulai semenjak bulan Rajab. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan ucapan-ucapan dari salafus saleh, di antaranya dari Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala. Beliau mengatakan syahru Rajab syahruz zar', wa syahru Sya'ban syahrus saqyi liz-zar', wa syahru Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan panennya. Jadi start untuk masuk bulan Ramadan ini sudah dimulai semenjak bulan Rajab yang lalu. Terutama sekarang Sya'ban semakin dekat, kita tingkatkan amal-amal saleh, puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran dan yang lainnya, sehingga masuk Ramadan kita sudah terbiasa dengan amal saleh, tidak berat lagi. Kemudian di antara persiapannya pula adalah kita mempersiapkan diri lahir batin, jasmani, rohani secara matang, termasuk sekarang ini adalah mencari ilmu tentang Ramadan. Di antara keutamaan shaum, berpuasa secara umum, dan keutamaan bulan Ramadan secara khusus. Yang nomor 1, bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian yang kedua, pintu-pintu surga dibuka karena banyaknya amal-amal saleh dari orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup sebagai rahmat bagi orang beriman, karena orang beriman sedikit berbuat maksiat. Setan-setan dibelenggu, tidak sebebas hari-hari yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun juga dibelenggu. Kemudian yang kelima, setiap malam ada penyeru yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang hendak berbuat kebaikan, menghadaplah. Ini saat yang tepat untuk berbuat kebaikan. Wahai orang yang hendak berbuat keburukan, berhentilah. Ini bukan waktunya berbuat buruk. Itu setiap malam ada
penyeru yang berseru seperti itu. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah, dan Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Kemudian yang keenam, setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Tadi disebutkan tiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka, di sini tiap hari. Jadi siang dan malam Ramadan itu adalah hari-hari pembebasan dari api neraka. Karena itu di antara doa-doa salafus saleh adalah mereka berdoa agar dibebaskan dari api neraka. Redaksinya bebas macam-macam, termasuk redaksi Allahumma a'tiqni minan nar, itu boleh. Kalau ada yang bilang enggak boleh, itu pendapat pribadi dari salafus saleh. Tapi jumhur ulama, jumhur salaf itu mengatakan boleh doa seperti itu. Sehingga para ulama sampai sekarang pun di Masjidil Haram, di Madinah, di Mekah, Syekh Sudes selalu doa seperti itu. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, dan seterusnya. Ya Allah, bebaskan hamba, bebaskan kami dari api neraka. Itu di antara doa yang banyak kita baca selama bulan Ramadan. Harapannya kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian yang ketujuh, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Dia iman, ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajaran agama, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Subhanallah. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan untuk melebur dosa. Setiap agama itu punya musim-musim melebur dosa, dan di antara musim dalam Islam adalah 1 bulan Ramadan, melebur dosa, mencuci diri. Jangan sampai kita keluar Ramadan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, puasa itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amal semua manusia itu untuk dia sendiri, kecuali puasa untukku, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Jadi ganjaran puasa itu tidak ada batasnya, luar biasa, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama, ketika berbuka dia senang sekali. Yang kedua, ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ini hanya dimiliki orang puasa. Berbuka itu ada kesenangan tersendiri, senang jiwa, senang batin ketika kita berbuka. Kalau orang enggak puasa tidak bisa merasakan senang seperti itu. Yang kedua adalah ketika berjumpa Allah, kita mendapat ganjaran tanpa batas. Yang ke-10, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari misik, parfum yang paling wangi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyab indallah min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dari baunya misik, parfum yang paling wangi. Ini adalah hiburan dari Allah, karena orang puasa itu perutnya kosong sehingga bau mulutnya kurang sedap, maka dihibur oleh Allah. Karena itu bekas ibadah, maka bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi dari misik. Kemudian yang ke-11, puasa adalah tameng pelindung dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang mana yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Jadi kita ini membuat perisai, disebutkan dalam riwayat-riwayat itu jarak antara kita dengan neraka seperti ada parit yang besarnya antara langit dengan bumi. Itu kalau puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita puasa 1 bulan Ramadan.
Kemudian yang ke-12, orang puasa mendapatkan keistimewaan di syurga. Ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal ayna as-sha'imun? Fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliq, falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di syurga ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yang masuk ke dalamnya hari kiamat nanti adalah orang-orang yang puasa saja. Tidak ada yang masuk seorang pun selain mereka. Mereka dipanggil, mana orang-orang yang puasa? Lalu mereka pun bangkit. Tidak boleh masuk seorang pun selain mereka. Kalau mereka sudah masuk, pintunya ditutup. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang kelak masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Allahumma amin. Yang ke-13, puasa nanti hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shiyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya, puasa dan Al-Qur'an keduanya memberi syafaat kepada seorang hamba nanti hari kiamat. Puasa nanti akan mengatakan, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa bin nahar fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku yang menghalangi dia daripada makan dan memuaskan nafsunya pada siang hari, maka jadikanlah aku ya Allah pemberi syafaat untuknya. Jadi nanti puasa itu nolong kita agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian yang ke-14, orang yang berpuasa dia termasuk siddiqin dan syuhada. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitu shalawat al-khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuh fa mimman ana?" Qala minas siddiqin wa syuhada. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku telah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Anda adalah utusan Allah, aku salat 5 waktu, aku mengeluarkan zakat, aku puasa Ramadan plus salat tarawih, aku termasuk siapa ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, kamu termasuk as-siddiqin wasyuhada, yang derajatnya sangat tinggi. Kemudian yang ke-15, orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman, dengan pengharapan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, antara puasa dan salat tarawih itu ya tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Kalau siang ya as-siyam, kalau malam al-qiyam. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kita kerjakan dua-duanya, tidak ada yang lubang sedikit pun. Kemudian yang ke-16, orang yang salat tarawih bersama imam berjamaah di masjid sampai selesai, maka dicatat salat semalam suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Orang yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat untuknya salat semalam suntuk. Jadi yang sunnah itu kalau kita tarawih di masjid, jangan pulang sebelum selesai. Adapun orang yang pulang ketika witir itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Kalau kasusnya itu kita sholat tarawih di masjid adalah yang benar sampai tuntas semuanya baru pulang. Nanti di rumah sholat lagi boleh, yang penting tidak sholat witir 2 kali dalam semalam. Di rumah boleh sholatnya 2-2. Yang ke-17,
Di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan yang lebih baik dari 1 bulan, dari 1000 bulan, yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan seterusnya. Yang ke-18, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menjelang berbuka. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'wa ma turad. Sesungguhnya bagi orang puasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Karena itu di antara kesalahan orang berpuasa adalah menjelang berbuka dia tidak berdoa. Padahal itu waktu yang mustajab. Menjelang buka doa dulu sebanyak-banyaknya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, doa apapun itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19, setelah selesai Ramadan maka kita puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Itu diantara keutamaan puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus. Berikutnya lagi di halaman ke-17, hukum puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, Syahrul Ramadan alladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Juga di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu wajib dia untuk berpuasa. Kemudian juga tentang rukun Islam, kita semua telah hafal rukun Islam ada 5, salah satunya adalah puasa pada bulan Ramadan. Karena itu kaum muslimin telah berijma, bersepakat, berkonsensus bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, maka dia kafir. Karena dia mengingkari sesuatu yang jelas dalam Islam yang tidak boleh diingkari oleh siapapun. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi periode Mekah itu enggak ada puasa Ramadan. Setelah masuk Madinah tahun 2 Hijriah baru ada puasa Ramadan, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat puasa Ramadan selama 9 kali Ramadan. Jadi orang Islam yang sudah baligh, yang berakal, wajib puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang tidak puasa? Ancamannya apa? Ini bagi orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya tanpa ada udzur. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, bainama ana naim atani rajulan fa akhadha bidab'i fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala is'ad fa qultu inni la utiqu faqala sanusahiluhu lak fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawadil jabal idza bi aswat syadidah qultu ma hadhil aswat qalu hadha awa ahli an-nar thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi araqibihim musyaqqaqah ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Ya, kemudian Rasulullah tanya, lalu dijawab alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Ketika aku tidur, aku bermimpi datang 2 orang pria, kemudian memegang kedua lenganku, membawaku ke suatu gunung yang kasar, yang tidak rata. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya. Aku pun naik hingga sampai ke puncak gunung. Ketika itulah aku mendengar suara yang keras. Aku pun bertanya, suara apakah ini?
Mereka berkata, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian keduanya membawaku. Ketika itu aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas, mulut mereka rusak atau robek, darah mengalir dari mulut mereka. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Jadi orang enggak puasa atau membatalkan puasanya itu azabnya adalah di neraka, digantung. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibakar di neraka, mulutnya itu robek, mulutnya hancur, sambil teriak-teriak. Ini adalah azab bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur apapun. Kemudian halaman ke-20, hikmah dan pesan moral Ramadan. Yang pertama-tama adalah Ramadan membuka lembaran baru yang putih bersinar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ramadan ini kesempatan kita untuk membuka lembaran baru. Kita kemarin sudah banyak berbuat salah, berbuat dosa. Ini Ramadan ini pemutihan. Kita membuka lembaran baru, hubungan kita dengan Allah, kita taubatan nasuha. Hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha istiqamah memegang teguh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dengan kedua orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan kerabat, dengan famili, dengan manusia, kita buka lembaran baru. Kita berusaha menjadi manusia yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Yang kedua, Ramadan ini adalah bulan pendidikan rohaniyah, yang mana menurut penelitian orang yang puasa itu akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritualnya. Orang dewasa berbeda dengan anak kecil. Kalau anak kecil itu lebih suka memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau orang dewasa kebutuhan rohani. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita puasa dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan spiritual kita, rohani kita akan terpenuhi. Kita lebih mudah untuk memahami agama Allah kalau kita puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah puasa bukti iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Kita suka makan, kita suka minum, kita juga suka berhubungan suami istri. Tapi semua itu kita tinggalkan karena Allah melarang kita ketika puasa melakukan semua itu. Ini adalah bukti iman, ini adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang puasa disuruh batalkan, dia enggak mau. Dia lapar, dia bisa sebenarnya di kamar mandi, di kamarnya ditutup, dia makan, dia minum, tapi dia tidak mau. Jadi puasa ini benar-benar bukti iman, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa ganjarannya tidak ada batasnya. Kemudian yang keempat, meraih takwa dengan puasa la'allakum tattaqun. Yang jelas puasanya bukan asal-asalan puasa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu menyebutkan tingkatan orang puasa ada 3. Yang pertama-tama adalah saumul umum, puasanya orang awam. Orang awam hanya tidak makan, tidak minum, meninggalkan pembatal puasa itu saja. Tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga lisan, dan seterusnya. Maka ini puasa yang sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan mengamalkan perbuatan dusta, tidak meninggalkan perbuatan kebodohan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kita sering mendengar hadis dibawakan oleh khotib di atas mimbar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa selain haus dan selain lapar dan dahaga. Itu puasanya orang umum. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus, istimewa. Di samping dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa, dia juga menjaga matanya, telinganya, lisannya, anggota tubuhnya. Ini hebat, ini luar biasa. Tapi ada lagi yang paling hebat, shaumu khususil khusus, puasa yang paling khusus di antara yang khusus, paling istimewa. Dia seperti yang kedua tadi, ada tambahan. Tambahannya adalah hatinya dikuasai. Hatinya hanya untuk Allah saja. Di dalam hatinya tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu zikir, tidak pernah lepas dari zikir sedetik pun. Ini luar biasa, paling tinggi, ya. Kemudian yang kelima, di antara hikmah dan pesan moral puasa adalah dengan puasa hati menjadi jernih untuk berpikir dan berzikir. Ya, memang benar, karena kalau orang perutnya selalu kenyang, maka hati sulit untuk dibersihkan, pikiran pun juga selalu kotor saja. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan kalau bisa makan itu perutnya dibagi 3, ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Bahkan kalau bisa, kata Nabi, beberapa suapan saja, yaitu antara 3 sampai 9 suapan. Yang penting tegak punggungnya, tidak sampai perutnya penuh sekali. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya jiwa apabila lapar dan haus menjadi jernih dan lembut hatinya, dan apabila kenyang menjadi buta hatinya. Kemudian yang keenam, puasa menumbuhkan kepedulian. Orang kaya, dia puasa, dia merasa lapar, lalu dia ingat orang-orang miskin. Saya lapar, ya, saya sengaja. Ternyata rasanya lapar seperti ini. Bagaimana dengan orang miskin yang tiap hari dia lapar? Bagaimana saudara saya di Suriah yang kelaparan? Ya, sehingga orang puasa menjadi peduli, menjadi dermawan. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah manusia paling dermawan. Puncak dermawannya Nabi adalah pada bulan Ramadan, sehingga disebut dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Kemudian yang ketujuh, puasa latihan menundukkan dan menguasai hawa nafsu. Kita ini punya nafsu, diantaranya an-nafsul ammarah bisu, innan nafsa la ammaratum bisu, yang selalu nyuruh kita berbuat keburukan-keburukan. Dan puasa ini adalah latihan mengendalikan nafsu. Kita punya musuh, yang musuh ini ada di dalam diri kita. Walaupun setan telah dibelenggu, jin-jin jahat dibelenggu, tapi kita ada godaan dari dalam hawa nafsu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, ada sebuah kata-kata dinisbahkan kepada beliau yang berbunyi, midanukum al-awwal anfusukum, fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar, wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz, fajarribu ma'hal kifah awalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih kalah. Maka coba kamu tundukkan dulu nafsumu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, di antara nasihat beliau adalah, nafsuka illam tushghilha bil haq syaghalatka bil batil. Nafsumu, kalau kamu tidak menyibukkannya dengan kebaikan, dengan yang hak, maka dia akan menyibukkan kamu dengan yang batil. Illam tushghilha bit ta'ah syaghalatka bil ma'siyah. Kalau kamu tidak menyibukkan dengan ketaatan, maka nafsumu menyibukkan kamu dengan berbuat maksiat. Yang kedelapan, puasa mempersempit ruang gerak setan. Karena itu orang yang syahwatnya besar, pemuda yang belum mampu untuk menikah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa, mempersempit ruang gerak setan di dalam dirinya dengan puasa itu. Kemudian yang kesembilan, puasa menghancurkan kesombongan. Orang yang selalu lapar, selalu makan, selalu minum, selalu berhubungan suami istri, itu biasanya cenderung untuk sombong. Tapi ketika dia merasa lapar, dia merasa haus, dia dilarang ini, maka dia merasa sadar, siapa saya ini? Dia lemah. Jadi puasa menghilangkan kesombongan.
Kemudian yang ke-10, hidup sehat dengan puasa, tidak diragukan lagi. Semua dokter sepakat bahwa puasa adalah di antara cara paling efektif untuk menjadikan badan kita ini sehat. Itu di antara hikmah dan pesan moral Ramadan. Kemudian halaman nomor ke-30, menjelang bulan Ramadan. Yang pertama-tama menghitung hari bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita kembali ke redaksi-redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memakai perhitungan ru'yatul hilal, melihat bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, berbukalah karena melihat bulan, ya. Fa in humma 'alaikum, ya, fa akmilu iddata Sya'ban 30 atau faqdurulah. Kalau mendung digenapkan 30. Jadi menghitung hari bulan Sya'ban. Dan kita alhamdulillah sudah ada pemerintah, ya, cukup bagi kita hidup di sebuah negara yang ada perwakilan pemerintah, perwakilan ormas-ormas, maka kita cukup nunggu pengumuman dari pemerintah. Pemerintah mengumumkan misalnya 1 Ramadan hari Senin tanggal 6 Juni, ya sudah kita puasa tanggal 6 Juni. Demikian pula Idul Fitri. Kemudian yang kedua, larangan puasa pada hari yang diragukan. Ini maksudnya adalah tanggal 30 Sya'ban yang masih belum ada kepastian. Misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban, besok hari Senin, apakah 1 Ramadan ataukah 30 Sya'ban? Kita masih ragu-ragu, tidak tahu. Maka tidak boleh puasa besok. Sudah saya tak puasa aja, hati-hati. Itu tidak boleh, dilarang. Dan ini mungkin kasusnya kalau kita berada di daerah yang tidak ada alat komunikasi. Kalau kita di kota, insya Allah hari diragukan nggak ada, karena pemerintah selalu mengumumkan kapan tanggal 1 Ramadan, sehingga hari diragukan tidak ada. Jadi mungkin ada itu kalau kita berada di hutan atau di mana nggak ada alat komunikasi, kita bingung apakah besok tanggal 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Sudah saya tak puasa dulu aja. Itu dilarang, termasuk durhaka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Halaman ke-32, Qiyamu Ramadan atau salat tarawih. Syariat salat tarawih. Salat tarawih ini adalah yang dilakukan malam hari secara berjamaah di bulan Ramadan. Waktunya mulai ba'da isya sampai subuh. Itu namanya salat tarawih semuanya. Dan ini sunnah, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya tadi telah disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam salat. Kemudian para sahabat ikut di belakangnya jadi makmum. Hari kedua makmumnya tambah banyak. Kemudian hari ketiga atau hari keempat makmumnya tambah banyak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Keesokan harinya beliau mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum. Ya, aku tahu tadi malam kamu sudah kumpul demikian banyak. Aku sengaja enggak keluar karena aku takut nanti oleh Allah diwajibkan salat tarawih itu dan kamu merasa berat. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi salat tarawih itu berjamaah di masjid itu termasuk pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ya beliau meninggalkan karena takut diwajibkan. Karena takut diwajibkan. Kemudian pada zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, imamnya adalah sahabat Tamim Ad-Dari dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Di masjid berjamaah salat tarawih. Tapi Sayyidina Umar malah salat di rumah. Sayyidina Umar salat tarawih di rumah. Karena itu para ulama berbeda pendapat apakah salat tarawih itu afdal di rumah atau di masjid. Memang ada beda pendapat. Dari kalangan madhab Hanafi dan madhab Hambali, ulama-ulama dari mereka cenderung di masjid berjamaah. Kalau ulama dari madhab Maliki dan madhab Syafi'i lebih cenderung di rumah. Tapi di rumah ini dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah dia itu punya hafalan Al-Quran.
Jadi punya hafalan Al-Quran 30 juz atau sebagiannya. Tujuannya di rumah itu adalah untuk membaca hafalannya sendiri. Atau juga di antara yang mengatakan afdal di rumah itu adalah dia di rumah semangat. Dia di rumah merasa lebih semangat dan lebih khusyuk. Kemudian yang mengatakan afdal di rumah itu juga masjidnya enggak sepi. Jangan nanti semuanya di rumah nanti masjidnya sepi. Kalau itu enggak boleh malahan. Seperti itu. Jadi intinya sholat tarawih di masjid itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah rakaatnya memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah mengerjakan lebih daripada 11. Namun 11 panjang-panjang. Jadi kalau kita ingin meniru Nabi itu 11 tapi panjang-panjang sekali. Sampai-sampai perawinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, ya, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya indahnya salat beliau dan panjangnya. Jadi 11 itu panjang-panjang. 2, terakhirnya 3 langsung boleh atau 21 juga boleh. Dan intinya para ulama mengatakan sholat tarawih itu boleh 11, boleh juga lebih dari 11, 23 boleh. Yang penting pokoknya adalah khusyuk di dalam sholatnya. Karena itu di Mekah 23, di Madinah juga 23. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili matna matna, fa idza khifta subha fa autir bi wahida." Salat malam itu 2 tanpa batas. Kalau kamu khawatir masuk subuh, maka ditutup dengan 1 rakaat salat witir. Ini dalil boleh lebih daripada 11. 2, terserah mau berapa. Terakhirnya ditutup witir 1. Kemudian kalau kita di masjid bersama imam, jangan pulang sebelum selesai semuanya bersama witirnya. Kalau kasusnya di akhir Ramadan 10 hari terakhir, biasanya kan ada sholatnya 2 kali, ba'dal isya dan jam 1 malam misalnya. Itu kalau bisa di masjid itu witirnya salah satunya saja. Yang ba'dal isya misalnya tanpa witir, yang malam nanti pakai witir. Seperti di Mekah, di Madinah gitu. Yang ba'dal isya 20 saja. Yang nanti malam baru 11. Namun kalau kasusnya pakai witir dua-duanya, kita harus milih witir salah satunya. Mungkin yang ba'dal isya ketika imamnya itu salam, antum jangan salam. Jadi misalnya imamnya sholatnya 3, antum niat sholat 4. Jadi ketika imam salam, antum tambah 1. Sehingga belum witir. Nanti malam baru witir. Atau kalau yang ba'dal isya sudah ikut witir, berarti yang malam nanti ketika pas witirnya 3, antum niatnya sholatnya 4. Imam salam tambah 1, jangan ikut salam. Dan itu boleh karena tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Kemudian halaman yang ke-36, niat dan waktu puasa. Niat hukumnya adalah wajib, ya. Salat puasa yang wajib itu wajib niat sebelum terbit fajar shadiq. Sebelum subuh sudah niat dulu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, sebelum subuh untuk puasa, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat yang lainnya, "Man lam yubayyitis shiyam minal lail fala shiyama lahu." Barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Jadi harus niat. Dan niat ini menurut para ulama boleh niat 1 kali saja. Jadi awal Ramadan, misalnya nanti puasanya itu hari Senin, ya kan? Malam Senin antum niat. Ya, saya niat akan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu boleh itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Amal dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi niat sekali saja boleh. Boleh niat tiap malam, boleh niat sekali saja. Kalau niat sekali saja, kalau di tengah-tengah nanti sakit kayak perempuan datang bulan, itu berarti niat awalnya sudah putus. Sehingga kalau mau puasa lagi, niat baru lagi. Jadi kalau tengah-tengah puasa sakit,
Nah, ketika sembuh mau puasa niatnya baru lagi, karena niat yang dulu sudah terputuskan. Jadi niat. Kemudian kalau puasa sunnah walaupun niatnya siang hari boleh. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya beliau datang kepada Ibunda Aisyah, ya, siang hari tanya, hal indakum syai', ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Idan inni shaim, kalau gitu saya puasa saja. Jadi niatnya siang enggak apa-apa. Kalau puasa sunnah, yang penting selama pagi itu belum makan apapun. Kemudian waktu puasa. Waktu puasa jelas sekali ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi mulai dari terbitnya fajar, sodik, subuh sampai malam, dan malam itu diterangkan oleh Nabi di hadits yang lainnya, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini, dan terbenam matahari, maka telah berbukalah orang puasa. Jadi maksudnya malam adalah maghrib, matahari terbenam. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Mulai dari subuh sampai maghrib itu waktu puasa. Kemudian sahur, halaman nomor 40. Sahur itu adalah makan yang dilakukan pada akhir malam, dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahur hendaklah kita niat melaksanakan perintah Nabi, meniru perbuatan Nabi, sehingga sahur kita bernilai ibadah. Kemudian juga kita niat supaya kuat ketika puasa untuk dalam sahur itu. Yang pertama-tama hikmahnya, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita, puasanya umat Islam, dan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Yahudi puasa, Nasrani juga puasa, tapi tidak pakai sahur. Nah, kita pakai makan sahur. Di antara fungsinya adalah beda. Kita beda dengan mereka. Kita pakai sahur. Kemudian yang kedua, keutamaannya sahur itu barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha barakah a'taakumullah iyyaha fala tad'u. Sesungguhnya makan sahur adalah barakah yang Allah berikan padamu, maka jangan kamu tinggalkan. Ini barokah, sudah makan dapat barokah. Barokah itu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian keutamaannya pula yang B, Allah dan para malaikatnya bersolawat. Allah memuji orang sahur. Malaikat mendoakan orang sahur. Sudah makan kita dipuji Allah. Ya, kemudian juga didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru aklah barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur adalah makanan yang penuh barakah. Oleh karena itu janganlah kamu meninggalkannya sekalipun hanya dengan meminum teteguk air, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah ya. Jadi yang dimaksud sahur itu walaupun makannya sedikit, walaupun minum seteguk saja sebelum subuh, diniatkan sahur, kita sudah dapat fadilah sahur. Makan kurma satu sebelum subuh, diniatkan sahur, sudah namanya fadilahnya sahur dapat. Jadi jangan sampai kita nanti ya misalnya bangun tidur kemalaman, tidur jam 1 sekaligus makan terus enggak bangun sahur, subuh baru bangun. Sayang, dia kehilangan sahur yang fadilahnya sangat besar. Jadi usahakan sebelum subuh bangun dulu. Walaupun hanya minum seteguk air, walaupun hanya makan kurma satu, niatkan sahur, dapat fadilah sahur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah,
Qultu kam bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayah. Sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat. Aku, sahabat Anas, perawi hadits ini, bertanya berapa lama jarak antara adzan subuh dan sahur. Beliau sahabat Zaid menjawab, kira-kira seperti membaca 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat sekitar ya 10 menitan lah. 10 menitan. Jadi Rasulullah antara sahur dengan subuh sangat dekat. Karena sahurnya Nabi juga sederhana. Mungkin beberapa butir kurma dan air. Kalau kita 10 menit cukup enggak? Ya. Kalau kita ya mungkin lebih dari itu. Yang jelas maksudnya adalah sahur itu mendekati subuh. Jangan sahurnya jam 2, jangan sahurnya jam 3. Jadi sahurnya mendekati subuh. Sambil kita atur, setelah sahur kita ke toilet dulu, wudu ini itu, sehingga subuhnya enggak sampai terlambat. Kemudian dari cerita ini antum melihat di situ. Para sahabat dulu menghitung waktu pakai apa? Pakai apa? Bacaan Al-Qur'an. Ini menunjukkan para sahabat dulu enggak pernah pisah dari Al-Qur'an. Jaraknya berapa antara sahur dengan subuh? Seperti baca 50 ayat. Artinya mereka itu sangat dekat dengan Al-Qur'an, para salafus saleh dulu. Pagi, siang, sore, malam baca Al-Qur'an terus. Ada seorang ulama mengatakan, saya masih belum bisa membayangkan bagaimana salafus saleh itu dengan Al-Qur'an terus, pagi, siang, sore, malam terus. Saya enggak bisa bayangkan bagaimana ya. Sekarang saya baru percaya dengan adanya HP. Ternyata ada orang mainan HP mulai pagi sampai pagi. Saya baru sadar ternyata salafus saleh dulu persis dengan kita. Bedanya tipis. Bedanya mereka Al-Qur'an, kita HP. Subhanallah, luar biasa salafus saleh dulu. Sampai waktu pun dihitung pakai jumlah berapa ayat yang dibaca. Kemudian berbuka, halaman ke-43. Kapan orang puasa berbuka? Amr bin Al-Maimun Al-Audi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur. Jadi buka dianjurkan disegerakan. Begitu maghrib langsung buka. Maksudnya buka di sini adalah membatalkan puasa. Masuk waktu maghrib langsung dibatalkan puasanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra." Senantiasa manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kemudian dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, "La yazalud din zahiran ma'ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun." Agama ini senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya, menunda-nundanya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka puasa. Subhanallah. Jadi menyegerakan berbuka, Islam akan menang. Kita selalu dalam kebaikan dan kita mengikuti sunnah. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengikuti sunnah, kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu masuk waktu maghrib, ya segera berbuka, segera dibatalkan puasanya. Karena ada kelompok tertentu dalam Islam, itu berbukanya bukan maghrib. Maghrib ditambah lagi sekitar 10 menit, nunggu bintang-bintang muncul dulu. Subhanallah. Ini kata Nabi siapa? Meniru Yahudi dan Nasrani. Kemudian berbukanya dengan apa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun hasawat min ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir rutab. Rutab itu kurma yang segar, ya. Di Indonesia enggak ada, jarang ada. Karena kalau dibawa ke Indonesia rata-rata sudah rusak. Karena dia harus selalu berada di freezer. Itu rutab. Antum kalau di Madinah, di Mekah nanti selalu ketemu rutab antum. Luar biasa lezatnya itu. Kalau enggak ada rutab ya kurma biasa. Dan beliau melakukan sebelum sholat maghrib. Kemudian kalau enggak ada kurma biasa, meminum air. Beberapa teguk air. Jadi ini adalah sunnah.
Jadi buka pakai rutop itu atau pakai kurma itu sunnah. Kalau nggak ada air, ini sunnah. Jangan dikatakan ini kebiasaannya orang Arab. Jadi kita niatkan buka pakai kurma itu niru Nabi. Dan subhanallah secara medis pun terbukti bagus. Jadi ketika kita puasa pertama masuk itu yang manis, yaitu kurma, yaitu sunnah. Kemudian yang diucapkan ketika berbuka, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang puasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak tertolak. Jadi doa dulu. Ya. Kalau orang-orang dulu, saya masih kecil masih mengalami ya. Itu biasanya orang-orang dulu kalau mau buka baca apa? La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu doa bagus, itu doa dari Nabi. Jadi kita minta agar dimasukkan mendapat ridha Allah, surganya Allah, selamat dari murkanya Allah, nerakanya Allah, kita minta maaf. Maksudnya itu adalah doa sebelum berbuka. Jadi orang buka puasa itu doanya enggak ditolak. Kemudian setelah kita berbuka, setelah makan kurma, setelah minum air, nah kita membaca dzahabadz dzama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah. Ini dibaca setelah kita makan dan minum. Karena kalau belum makan, belum minum, yang enggak cocok kan hadis ini? Enggak cocok. Kenapa? Karena hausnya belum hilang. Urat juga belum basah. Jadi sudah makan kurma, minum air, dhahabadz dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, di antara doa beliau ketika hendak berbuka adalah Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu supaya engkau beri ampunan atasku. Kemudian yang kelima, memberi makan orang yang berbuka, memberi buka puasa. Itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amalan ini. Kita perlu punya target Ramadan. Selama Ramadan saya harus memberikan buka puasa kepada sekian-sekian orang. Ini fadilahnya sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im, ghairu annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'a." Orang yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, dia dapat ganjaran puasanya orang itu tanpa mengurangi ganjaran pahala puasa orang itu sedikit pun. Jadi misalnya kita punya target setiap hari saya memberi buka puasa 5 orang. 1 bulan kita memberi buka 150 orang. Plus puasa kita 30. Berarti kita puasa 180 hari. 1 hari saya memberi buka puasa 10 orang. 1 bulan 300 plus puasa kita 330 kita puasa. Atau kalau kita enggak mampu per hari, pokoknya dalam sebulan saya harus memberi buka puasa 10 orang misalnya, agar kita dapat fadilah memberi buka puasa. Dan memberi buka puasa ini ada 2 macam. Yang pertama-tama sekedar takjil saja, kurma, air dan snack. Yang kedua yang afdal takjil plus makan sampai kenyang. Karena itu di Timur Tengah sana mereka itu sangat dermawan untuk buka puasa. Kami ketika berada di Arab Saudi di Islamic Center itu kalau puasa mesti dibuka rekening untuk iftar shaim. 1 orang itu dinilai 10 real. 10 real uang Indonesia 40.000. Itu dana yang masuk seperti air mengalir. Karena apa? Mereka tahu fadilahnya memberi buka puasa. Dan buka puasa di sana bukan asal-asalan. Antum lihat di Mekah, di Madinah seperti apa? Luar biasa. Hanya di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah nasi enggak boleh masuk karena kotor nanti. Di masjid-masjid lain ada nasinya dan bukan sekedar nasi. Nasi yang panjang-panjang itu nasi basmati itu, ya, nasi Bukhari, nasi kapsa, kemudian dagingnya utuh, daging kambing, daging ayam, kemudian kurmanya juga kurma yang lezat, rutop, kurma yang mahal-mahal. Kemudian setelah itu minumnya susu lagi. Kemudian ada buahnya. Buahnya apa namanya? Apel atau jeruk, masya Allah, nggak asal-asalan. Jadi memberi buka puasa termasuk target kita selama Ramadan nanti. Kemudian di situ ada doa-doa.
Ya, kalau kita berbuka di rumah orang dan kita diberi makan di rumahnya orang. Yang ke-48, yang boleh dilakukan orang puasa. Ini sering ada pertanyaan ya. Orang puasa boleh melakukan ini. Yang pertama-tama adalah orang puasa boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Jadi mungkin malamnya berhubungan suami istri, kemudian sahur dan baru mandi setelah azan subuh dan hari itu puasa, ini boleh. Atau juga kasusnya adalah perempuan yang haid, ya baru suci jam 3. Ini bagi yang berkeyakinan waktu isya sudah habis tengah malam. Dia sahur dan dia niat mandinya setelah azan subuh, itu tidak apa-apa. Rasulullah Muhammad SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub setelah berhubungan suami istri, kemudian baru mandi setelah masuk waktu subuh dan hari itu beliau puasa. Yang kedua, orang puasa boleh bersiwak menggosok gigi. Ya, menggosok gigi ini sangat dianjurkan, terutama ketika mau sholat, mau wudhu, mau baca Al-Quran, pakai siwak atau pakai apa saja. Hanya saja kalau pas puasa dianjurkan tidak memakai pasta gigi. Jadi pasta gigi kita pakai sebelum subuh dan setelah maghrib saja. Adapun waktu puasa tanpa pasta gigi, itu boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Memang ada yang berpendapat kalau sudah zuhur enggak boleh lagi, itu pendapat ya. Yang jelas riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keumumannya, boleh sampai sore pun juga boleh menggosok gigi. Kemudian yang ketiga, di antara yang boleh pula adalah berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika wudhu. Hanya jangan berlebihan supaya tidak masuk ke dalam perutnya air tersebut. Kemudian yang keempat yang boleh pula adalah ketika puasa boleh bercengkrama, bercumbu, mencium istri. Jadi suami istri boleh bermesra-mesraan siang hari, tidak apa-apa. Yang penting bisa menjaga diri untuk tidak sampai berhubungan suami istri, untuk tidak sampai keluar air mani. Kalau tidak bisa menjaga diri, maka tidak boleh melakukannya. Kemudian yang kelima, orang puasa boleh mengeluarkan darah untuk pemeriksaan. Ya, ini mohon maaf ada pengumuman ini di depan masjid sana di Jalan Slayer ada mobil Panther N1813BU. Harap dipindah, ada warga yang mau keluar. Jadi Panther N1813BU. Harap dipindah karena ada warga yang mau keluar. Kemudian yang kelima, orang puasa itu boleh check up, diambil darahnya untuk check up sedikit boleh. Atau juga orang puasa boleh suntik. Ya mungkin dia ke dokter disuntik, itu boleh. Kenapa? Ini bukan pembatal puasa. Bukan makan, bukan minum, enggak sama dengan makan, enggak sama dengan minum. Kemudian yang keenam, orang puasa boleh mencicipi makanan. Jadi mungkin dia masak, kepingin tahu rasanya, dicicipi boleh, tapi kemudian dikeluarkan lagi, tidak ditelan. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqah wa huwa sha'im. Tidak mengapa mencicipi khal, cuka atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa selama tidak sampai masuk ke tenggorokannya. Kemudian yang ketujuh, orang puasa boleh memakai celak, memakai sipat ya. Boleh memakai obat tetes mata, obat tetes telinga atau yang lainnya. Itu semuanya boleh. Kenapa? Bukan pembatal puasa, bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum. Walaupun obat tetes telinga kadang terasa di tenggorokan, itu enggak masalah. Karena apa? Bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum, bukan pembatal puasa. Ya. Dan ini juga pendapat-pendapat para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya. Dan yang namanya fikih itu biasa selalu ada perbedaan pendapat. Selama tidak ada dalil yang sahih dan sharih, kita harus lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedelapan, memakai inhaler, obat yang disemprotkan melalui mulut bagi penderita asma. Jadi kalau ada orang sesak napas lalu menyemprotkan itu di mulutnya, itu boleh, tidak apa-apa. Bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum, dan tidak sampai masuk ke perutnya. Itu hanya membuka saluran napas
supaya dia bisa bernapas dengan lega kembali. Kemudian yang kesembilan, orang puasa boleh mengguyurkan air dingin ke atas kepala dan mandi. Ini mungkin kalau kasusnya sangat panas. Di sini nggak ada ya, di Timur Tengah sampai 50 derajat ya. Dia perlu berendam di air untuk supaya dingin, itu boleh semuanya. Kemudian berikutnya lagi 10 permasalahan seputar puasa, halaman 54. Yang pertama-tama, siapakah yang diwajibkan puasa? Yang diwajibkan puasa adalah kullu muslimin balighin aqilin muqim. Ya, yang wajib puasa adalah orang Islam yang baligh, yang berakal, yang mukim, tidak bepergian, yang mustati, dia mampu, kemudian laisa lahu mawani', tidak ada penghalang-penghalang. Jadi orang kafir enggak wajib puasa, orang kafir puasa enggak sah. Yang kedua, bagaimana dengan puasa anak kecil? Anak kecil tidak wajib puasa sehingga baligh, karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan rufi'al qalam an thalatha. Pena diangkat dari 3 kelompok. Mereka enggak tercatat, mereka ghairu mukallaf, tidak terkena beban apapun. Anis shabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anin naim hatta yastaiqid, orang tidur sampai bangun. Wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar atau sembuh. Jadi anak kecil belum balik tidak wajib puasa, tapi tetap dilatih puasa. Seorang anak dikatakan balik itu ada umur, ada tanda. Kalau umur 15 tahun, pakai hitungan hijriyah bukan masehi. Ya, 15 tahun balik. Kalau ada tanda sebelum 15 sudah balik. Apa tandanya? Di antaranya inzalul mani, keluar air mani. Umur 10 keluar air mani, balik. Di antara tandanya adalah nabatu sya'ril 'ana, tumbuh rambut keras di sekitar kemaluan. Itu juga tanda balik. Kemudian kalau perempuan sudah keluar darah haid, umur berapapun keluar tanda tadi balik. Kalau tidak ada tanda kembali kepada umur 15 tahun pakai hitungan masehi, hijriyah bukan masehi. Karena beda hijriyah dengan masehi ya. Kalau hijriyah 1 bulan cuman 28 dan 29 dan 30 hari. Sementara kalau masehi itu ada tahun kabisat, 1 bulan cuman 28 hari dan ada tanggal 31. Kemudian yang ketiga, orang gila atau hilang akal. Nabi tadi mengatakan pena diangkat, mereka ghair mukallaf, enggak wajib puasa. Jadi orang gila, orang hilang akal, orang koma itu enggak wajib puasa, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, enggak wajib apa-apa. Pena diangkat. Jadi kalau ada orang tua koma itu enggak wajib apa-apa. Namun kalau orang hilang akal sebentar, pingsan sebentar aja lalu sadar lagi, itu kata para ulama masih sah puasanya. Kemudian yang keempat, orang tua yang sudah pikun. Orang tua sudah pikun itu sama dengan tadi, pena diangkat, enggak wajib apa-apa. Enggak wajib puasa, enggak wajib qadha, enggak wajib bayar fidyah. Kalau kadang pikun, kadang sadar, nah ketika sadar wajib puasa. Ketika pikun tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang tua di rumah sudah pikun, diajak aja puasa. Kalau nanti dia lupa makan minum ya biarkan aja. Memang dia ghairu mukallaf, enggak kena beban apapun. Yang kelima adalah musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak puasa, maka wajib mengqadha. Musafir, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka zaman Nabi dulu ada yang safar puasa karena kuat, ada yang safar enggak puasa karena enggak kuat, dan mereka tidak saling mencela. Ya, yang merasa kuat dia puasa baik, yang merasa enggak kuat yang enggak puasa itu juga baik, tapi mengqadha di hari yang lainnya. Hanya saja kalau memang berat dia puasa, berat, maka yang benar, yang afdal jangan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan puasa ketika dalam keadaan safar. Jadi kalau berat jangan puasa, diganti pada hari yang lainnya. Kalau ringan tentu lebih afdal puasa, karena Ramadan kita gampang puasanya, banyak temannya, dan kita enggak punya
tanggungan. Kasusnya adalah seperti orang yang umroh Ramadan, iya kan? Umroh Ramadan, dia berangkat misalnya pesawat dari Surabaya, mungkin pesawatnya itu berangkatnya pagi, ya jam 9 jam berapa? Yang mana kalau mengarah ke Arab Saudi, berarti tambah panjang lagi kan itu kan? Tambah panjang, tambah 4 jam. Nah seandainya dia kasusnya umroh, dia merasa berat puasa, tidak apa-apa tidak puasa, walaupun umroh, karena dia adalah musafir, namun diganti pada hari yang lain. Kalau dia kuat puasa, dia puasa tidak masalah. Kemudian yang keenam, orang sakit. Tadi telah disebutkan ayatnya. Para ulama membagi orang sakit ada 3. Ini sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yang pertama, orang sakit yang tidak berat puasa dan tidak berbahaya. Jadi penyakitnya tidak ada hubungan dengan puasa, maka dia tetap wajib puasa, tidak ada alasan untuk tidak puasa. Yang kedua adalah orang sakit kalau puasa berat tapi tidak berbahaya, maka yang afdal tidak puasa. Yang ketiga, orang sakit kalau puasa berbahaya, tambah parah penyakitnya, memperlambat kesembuhan, maka di sini harus berbuka. Bahkan para ulama mengatakan haram dia puasa. Kenapa? Dia mencelakakan dirinya. Kalau puasa tambah parah, tambah lambat sembuhnya. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Namun kalau enggak puasa, diganti pada hari yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Ini kasusnya biasanya orang yang sakit parah, tidak mungkin bisa puasa lagi. Biasanya kasusnya itu orang yang sakit mah kronis, nggak bisa puasa dia, mengkodok juga nggak bisa. Atau kasusnya juga adalah orang yang kena sakit kanker tertentu, nggak bisa puasa dan tidak mungkin bisa mengkodok puasa. Atau kasusnya juga adalah orang tua. Dia tidak pikun, dia masih sadar tapi nggak kuat puasa. Maka di sini kasusnya dia boleh tidak puasa dan cukup membayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin sekali makan untuk 1 hari puasanya. Dan fidyah itu 1 mud. 1 mud itu dua telapak tangannya Nabi Muhammad SAW, yang mana 1 mud itu adalah 1/4 sok. 1 sok kalau di Indonesia itu ukurannya adalah 2,5 kilo. 1 mud berarti 1/4-nya, keluarnya itu 625 gram. Jadi boleh mengeluarkan beras 625 gram. Atau misalnya kita genapkan 1 hari puasa 1 kilo. Beras yang biasa kita makan, kalau kita biasa makan beras kelas 2, tidak boleh kelas 3, harus kelas 2. Kelas 1 boleh. Jadi harus sama dengan beras kita atau lebih baik, tidak boleh yang di bawahnya. Atau juga boleh memberi makan sudah jadi, seperti makanan kita, sekali makan, ya, 1 piring lengkap dengan lauk pauknya, ya, kepada 30 orang miskin. Jadi boleh makanan yang siap dimakan seperti makanan kita dengan lauk pauknya, boleh juga berupa makanan pokok beras tadi 625 gram, atau digenapkan aja 1 kilo, lebih hati-hati. Berarti kalau kita genapkan 1 kilo, 1 bulan berapa berarti? 30 kilo. 30 kilo ini boleh diberikan 1 orang, boleh diberikan 2 orang, boleh diberikan 30 orang. Dan fidyah ini boleh dibayarkan di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan. Itu fidyah. Atau boleh juga ngundang 30 orang ke rumah, orang miskin diundang ke rumah, makan-makan sampai kenyang. Sebagaimana itu dilakukan oleh sebagian salafus saleh ketika sudah tua. Kemudian yang ke-8, dan ini sering menjadi pertanyaan, al-hamil wal murdi. Perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui, kalau dia itu mampu puasa dan tidak ada pengaruh kepada anaknya, maka dia wajib puasa. Tidak ada alasan tidak puasa. Nah kasusnya sekarang dia nggak kuat, dia hamil nggak kuat dia puasa, atau dia menyusui dia nggak kuat dia puasa, atau dia kuat tapi pengaruh kepada anaknya, janinnya terpengaruh,
atau susunya enggak keluar. Maka di sini para ulama mengatakan boleh dia tidak puasa. Ketika dia tidak puasa, apa konsekuensinya? Nah, ini banyak khilafiyah masalah ini. Perempuan hamil dan menyusui ini banyak khilafiyah. Kenapa banyak khilafiyah? Karena tidak ada keterangan dari Nabi. Keterangan yang jelas, yang gamblang, ya, yang sahih dan sharih enggak ada dari Nabi. Sehingga yang ada adalah ijtihad. Ada yang berpendapat kalau dia enggak puasa, dia mengqadha plus bayar fidyah. Ada yang berpendapat mengqadha saja tanpa bayar fidyah. Ada yang berpendapat bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ada yang berpendapat enggak mengqadha, enggak bayar fidyah. Iya, ini pendapatnya Dhahiri, Ibnu Hazm. Kenapa? Kata Ibnu Hazm, enggak ada keterangan dari Nabi. Pada zaman Nabi dulu banyak orang perempuan yang hamil dan menyusui, enggak ada keterangan dari Nabi. Berarti berarti enggak wajib apa-apa mereka. Dan ini adalah pendapat paling lemah. Pendapatnya Ibnu Hazm ini. Di antara pendapat-pendapat tadi ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, dan tidak sedikit dari kalangan salafus saleh yang berpendapat membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ya, mereka mengatakan al-hamil wal murdi yuftiran wa yufdiyan wa la yaqdiyan. Ya, boleh enggak puasa kalau enggak kuat atau khawatir anaknya, cukup bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Ya. Dan kami cenderung kepada pendapat ini bukan karena milih yang gampang, ya, tapi karena riwayatnya sahih dari sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Jadi cukup bayar fidyah saja. Bayar fidyah. 1 hari puasa diganti memberi makan 1 orang miskin, keterangannya sama dengan tadi fidyah itu. Beras atau boleh makanan sudah jadi. Karena apa? Karena kalau orang puasa itu harus mengqadha. Sekarang dia hamil, tahun depan apa dia? Menyusui. Terus kapan mengqadhanya? Apalagi ada orang yang rutin hamil, tiap tahun hamil, ya itu perempuan yang barokah. Betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat perempuan yang barokah itu adalah taisiru rahimiha. Rahimnya itu mudah. Maksudnya rahimnya mudah itu adalah cepat hamil dan mudah kalau hamil. Itu perempuan yang barokah. Jadi itu perempuan hamil dan menyusui. Kemudian yang ke-9, perempuan haid dan nifas. Kalau ini jelas enggak boleh puasa dan mengganti puasanya di hari yang lainnya. Kemudian yang ke-10, orang yang perlu berbuka untuk nolong orang lain. Subhanallah ya. Islam ini agama yang peduli dengan nyawanya orang. Mungkin ada kasus kebakaran. Nah, petugas pemadam kebakaran kalau memadamkan api dalam keadaan puasa enggak kuat dia butuh tenaga. Maka dia terpaksa membatalkan puasanya dulu. Dia makan, dia minum supaya kuat, madamkan api, ini boleh. Atau kapal tenggelam, dia mau nolong, dia terpaksa membatalkan puasanya untuk nolong orang supaya kuat, ini boleh juga. Tapi ganti di hari yang lainnya. Itu 10 permasalahan yang berhubungan dengan puasa. Kemudian yang ke-64, halaman 64, perkara yang wajib dijauhi oleh orang puasa. Tadi sudah dijelaskan kata-kata yang sangat indah dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada 3 tingkatan orang puasa. Bukan hanya menjaga diri dari makan, minum dan semisalnya, tapi juga lisannya puasa. Kemudian matanya puasa, telinganya puasa, perutnya puasa, ya, dan yang lain-lainnya puasa, termasuk hatinya juga puasa. Halaman ke-66, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, puasa, makan minum batal, ya jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Sengaja ya. Tapi kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Ya, tidak sengaja tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shauma fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Jika orang puasa lupa lalu dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.
Jadi mungkin hari pertama Ramadan dia habis subuh tidur, ya jam 8 bangun, langsung ke dapur bikin kopi, makan roti. Ya, ini rezeki dari Allah. Kita yang lihat, kita ingatkan atau enggak dia? Ada yang bilang jangan diingatkan, rezeki dari Allah. Oh enggak. Itu kan bagi dia. Bagi kita ini adalah sesuatu yang mungkar. Orang puasa kok makan, ya diingatkan. Lah diingatkan, yang sudah masuk enggak apa-apa. Yang ada di mulutnya ya dikeluarkan. Ya, enggak sengaja enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Man dara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Jadi kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau muntah sengaja dimuntahkan, itu baru batal puasanya. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa adalah haid dan nifas. Namun orang perempuan kalau misalnya siang-siang perutnya itu mules-mules, tanda mau haid, tapi darah nggak keluar. Darah baru keluar setelah maghrib. Ini puasanya sah. Jadi ukurannya adalah darah yang keluar. Kalau darah keluar sebelum maghrib, batal puasanya. Kalau darah keluar setelah maghrib, puasanya tidak batal. Kemudian yang keempat, termasuk pembatal puasa adalah suntikan yang menggantikan makanan, yaitu infus. Ya, infus kan gantinya makan, gantinya minum, atau yang semakna dengan makan dan minum. Termasuk yang membatalkan puasa adalah jima, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Bahkan ada kafarahnya. Ada seorang sahabat, dia melihat istrinya, dia enggak tahan, lalu dia hubungi istrinya siang hari Ramadan, dan dia tahu kalau itu dilarang. Lalu dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya binasa karena saya hubungan suami istri siang hari Ramadan. Kata Nabi, kalau gitu kamu bebaskan budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak mampu. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, tambah tidak mampu. Kalau gitu kamu memberi makan 60 orang miskin, tidak mampu juga ya Rasulullah. Ya, lalu Rasulullah selesai mengambil kurma, kata Rasulullah, sudah ini kamu bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Dia masih ngomong lagi, ya Rasulullah, di tempat saya paling miskin itu saya. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah selesai tersenyum, beliau tertawa sampai kelihatan gigi beliau, sambil beliau mengatakan at'imhu ahlak. Sudah, buat keluargamu aja. Ya, sudah puasa, berhubungan suami istri, pulang dapat kurma lagi. Inilah keindahan Islam. Inilah namanya kaidah yang besar yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Semakin sulit itu semakin mudah dalam Islam. Namun disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa orang itu harus ganti puasanya. Ya. Kemudian yang keenam, di antara pembatal puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Karena orang puasa itu menguasai syahwatnya. Ya, termasuk onani itu puasanya batal. Tapi kalau orang mimpi, ya habis subuh tidur lalu mimpi keluar air mani, itu tidak apa-apa, tidak sengaja. Ya. Atau mungkin orang itu berhayal, nggak sengaja keluar air mani tanpa ada sentuhan apapun, itu juga tidak batal. Tapi kalau disengaja, nah itu baru batal puasanya. Kemudian yang ketujuh, di antara pembatal puasa itu adalah bekam atau cantuk atau hijamah. Termasuk juga donor darah. Memang ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang mengatakan batal ini adalah pendapatnya fuqahaul muhadditsin, para ahli fikih di kalangan ahli hadits. Bekam itu membatalkan puasa sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum, telah batal orang yang membekam dan dibekam. Kalau yang dibekam jelas darahnya keluar, badannya lemah. Yang membekam kok batal juga. Ini kembali kepada zaman Nabi, karena bekam zaman Nabi itu disedot sehingga selalu ada darah yang tertelan. Nah, kalau kita sekarang ya cukup pakai alat saja. Berarti yang batal cuma satu, yang dibekam saja. Adapun kalau keluar darah seperti orang mimisan, batuk keluar darahnya, atau ambeien, cabut gigi dan yang lain-lainnya, itu semua tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di situ ada Ramadan dan Al-Qur'an. Para ulama menganjurkan selama Ramadan itu kita khatam Al-Qur'an minimal 1 kali.
Ya, satu hari kita baca 1 juz, jangan sampai kita tidak khatam Al-Quran sama sekali. Malaikat Jibril alaihi salam itu selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Ramadan membacakan Al-Quran. Bahkan di akhir umurnya Nabi, Malaikat Jibril datangnya 2 kali. Karena itu di Mekah dan di Madinah kalau tarawih itu 1 malam 1 juz. Malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, akhir Ramadan khatam. Jadi supaya diperdengarkan Al-Quran selama Ramadan 30 juz penuh. Jadi kita dianjurkan khatam itu minimal 1 kali selama Ramadan. Jangan sampai kita tidak khatam selama Ramadan. Kemudian di situ ada di antara amalan untuk memakmurkan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah mendekati pukul 10:30 ya. Ini memang biasanya kitab ini kita bahas pada waktu berikutnya, karena pembahasan setelahnya ini lebih fokus kepada di akhir-akhir Ramadan, tentang Lailatul Qadar, iktikaf, zakat fitrah, dan yang lain-lainnya. Nah, ini biasa kita lanjutkan itu pada hari Ahad depan. Kami ada pengajian di sini rutin setiap hari Ahad jam 9 sampai jam 10, 1 jam saja. Biasanya kita kaji kitab Riyadhus Shalihin, dan untuk saat ini dan Ramadan nanti kita meneruskan kitab ini yang belum kita bahas. Untuk tadi itu sudah cukup insyaallah hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Untuk bekal Ramadan sudah cukup. Hanya mungkin kita bahas saja secara singkat supaya pada bulan Ramadan nanti kita punya kesibukan. Kita perlu punya target. Itu ada target-targetnya, mulai dari halaman ke 79 sampai halaman ke 85. Itu mungkin bisa dibaca sendiri amalan-amalannya saja. Kemudian di halaman 86 Lailatul Qadar, itu yang rojih adalah 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Kita dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah dan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa-doa yang lain. Kemudian halaman 91 iktikaf, kita dianjurkan di masjid selama 10 hari. Tanggal 20 masuknya dan dihitung ketika matahari terbenam malam 21 sampai malam Idul Fitri. Kita di masjid saja beribadah kepada Allah, membersihkan hati, menata hati, dan juga latihan berada di kuburan. Kemudian halaman ke-98 di akhir Ramadan kita keluarkan zakat fitrah, yaitu beras makanan pokok kita 2,5 kilo untuk kita dan orang-orang yang dalam tanggungan kita. Itu wajib hukumnya. Kemudian terakhir kita salat Id, Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Kemudian ada renungan akhir Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Itu dulu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dan ada kuisnya ya. Ini kuisnya untuk hadiahnya. Itu hadiahnya ada 10 kitab Sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum, ada 13 Al-Quran terjemah terbitan Darul Haq, dan ada buku berjudul Surat Terbuka untuk Pemuda, 2 bukunya. Kemudian ada juga buku 175 Jalan Menuju Surga, ada 3 bukunya. Untuk ikhwan dan akhwat harap nanti dipisahkan untuk kuisnya ikhwan akhwat dan untuk pertanyaannya. Pertanyaannya gampang saja, ditulis di kertas, disertai nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Ini syaratnya ini ya, nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya ya, MTDHK itu singkatan apa? Oh, gampang kan? Makanya kalau saya jadi guru insyaallah antum lulus semuanya. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu kan? MTDHK itu singkatannya apa? Fadhal kalau ada pertanyaan. Ya, sambil jawab pertanyaan dulu. Apakah boleh iktikaf di musholla?
Yang dimaksud musola itu apa dulu? Kalau maksudnya adalah tempat sholat 5 waktu, ya boleh itikaf di sana. Boleh itikaf di sana. Hanya para ulama mengatakan kalau orang laki diusahakan di masjid yang ada Jumatannya, supaya dia kalau Jumatan tidak perlu untuk keluar ke masjid lain. Nah kalau orang perempuan walaupun nggak ada Jumatannya tidak apa-apa, karena dia tidak wajib Jumatan. Jadi musola itu hanya istilah saja ya. Kalau di negara Arab sana namanya semuanya sama, masjid. Cuman ada masjid jame', ada masjid yang bukan jame'. Kalau jame' itu untuk Jumatan. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita tidak terbangun sahur, kemudian ketika bangun ternyata adzan sudah berkumandang, apakah kita boleh minum pada saat itu? Apakah apa ini? Atau adzan subuh sebagai batas? Ayatnya jelas ya. Kalau ayatnya tadi apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayatnya jelas. Kalau sudah masuk waktu subuh berhenti. Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau kita lagi sahur terlambat, pas minuman ada di tangan kita, pas adzan, jangan ditaruh minumannya, selesaikan dulu. Ada pendapat gitu, tapi hadisnya itu masih dipertentangkan. Sementara ayat Al-Quran dan hadis yang sahih semuanya mengatakan kalau sudah adzan nggak boleh. Kalau sudah adzan nggak boleh. Jadi kita kembali kepada yang jelas saja. Kalau sudah adzan sudah masuk waktu nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun terlambat. Ya berarti hari itu nggak sahur. Bagaimana jika imam tarawih sholat 4-4? Yang sunnah itu 2-2. Sholatul laili wan nahari matna-matna. Yang 4-4 itu mungkin berpatokan dengan hadis. Kata Ibunda Aisyah, yusalli arba'an, la tas'al an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Rasulullah sholat 4. Jangan kamu tanya indahnya dan panjangnya. Kemudian sholat 4, kemudian sholat 3. Ini dipahami 4 langsung, padahal bukan seperti itu. Menurut para ulama, maksudnya 4 itu adalah 2, lalu berdiri lagi 2, lalu istirahat. Itu dianggap sebagai 4. Kemudian sholat lagi 2, salam, 2 lagi, salam, istirahat. Itu dianggap 4. Jadi yang sunnah itu adalah 2-2. Jadi 4 maksudnya itu 2-2 istirahat. Itu 4, 2-2 istirahat. Kalau terakhirnya boleh 3-1, boleh 2-1, boleh langsung 3. Itu semua ada riwayatnya. Benarkah pulang kampung atau mudik tidak termasuk safar? Itu safar itu. Mudik termasuk safar ya, musafir. Mana yang didahulukan, puasa Syawal atau qadha puasa? Para ulama mengatakan puasa Syawal itu korelasinya dengan puasa Ramadan. Ramadannya selesai dulu baru puasa Syawal. Jadi pendapat yang kuat itu qadha dulu baru kemudian puasa Syawal. Ramadannya selesaikan dulu baru kemudian puasa Syawal. Jika di bulan Ramadan fokus menghafal Quran, namun dengan begitu jadi tidak khatam Al-Quran 30 juz, apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Ya jawabannya boleh, karena itu enggak wajib. Cuman usahakan khatam Al-Quran, usahakan khatam. Jadi dibagi aja waktunya. Karena baca Al-Quran 1 juz itu kan mudah kan. Antum 1 juz berapa jam? 1 juz berapa jam? 1 juz itu kalau kita baca cepat itu bisa 20 menit, bisa setengah jam. Katakanlah paling lambat 1 jam. Sudah, setelah itu menghafal kan banyak. Ada 23 jam untuk menghafal. Ya, di masyarakat kita biasanya ada tradisi saling memaafkan sebelum bulan Ramadan dan pada saat hari raya Idul Fitri. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair wa iyyakum. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin ya, tentang kebiasaan halal bihalal saling memaafkan. Kata beliau bagus itu. Beliau tidak mengatakan bid'ah.
Termasuk juga saling memaafkan sebelum Ramadan, itu kebiasaan yang bagus. Karena apa? Salafus saleh dulu sebelum masuk Ramadan membersihkan hati dulu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian para sahabat Nabi menyambut bulan Ramadan? Apa kata beliau? "Ma kana ahaduna yajru ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi darratu hiqdin ala akhihil muslim." Tidak ada seorang pun dari kami yang berani masuk bulan suci Ramadan sementara di hatinya masih ada sekecil semut kebencian, kedengkian kepada sesama muslim, saudaranya sendiri. Jadi artinya mereka saling memaafkan, saling minta maaf supaya hatinya bersih. Sahabat Anas radhiyallahu taala mengatakan, ya tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang telah memperbaiki dirinya sebelum memasuki Ramadan. Jadi boleh ya, boleh saling memaafkan, bagus. Jadi masuk Ramadan sudah saling bersih di antara kita. Namun yang tidak dibenarkan itu adalah saling memaafkannya nunggu Ramadan dulu atau nunggu Idul Fitri dulu, itu nggak benar. Artinya kita sewaktu-waktu saling memaafkan, saling minta maaf. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat wajib namun tetap melakukan puasa Ramadan? Pendapat yang rajih berdasarkan dalil, orang nggak sholat itu hukumnya adalah kafir. Namun seandainya dia puasa, kata para ulama, biarkan dia puasa, nggak masalah. Mudah-mudahan puasanya dia bisa menyadarkan dia nanti. Nggak apa-apa, biarkan dia puasa. Mudah-mudahan dia akan sadar nanti dengan puasanya itu. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang ada beberapa hari ada udzur untuk tidak puasa, namun lupa jumlahnya berapa hari yang tidak puasa? Kalau lupa, diingat-ingat saja, diambil yang ihtiyat, hati-hati. Berapa ya? 10 apa 15 ya? Berarti 15. Itu lebih hati-hati. Bagaimana penjelasan tentang waktu imsak? Imsak itu adalah peringatan saja bahwa subuh sudah dekat. Adapun tidak boleh makan dan tidak boleh minum itu kalau sudah masuk waktu subuh. Bentar ya. Manakah yang harus didahulukan antara membayar hutang puasa atau mengerjakan puasa 6 hari Syawal? Tadi sudah dijawab. Yang benar mengqadha puasanya dulu. Hukum puasa orang yang kerja keras. Kalau kerja keras tidak mampu puasa, kayak sopir misalnya, apalagi dia juga musafir kan, tidak apa-apa dia tidak puasa, tapi ganti di hari yang lainnya. Atau pekerja tambang. Antum tahu nggak pekerja tambang itu? Ya, tambang. Saya kebetulan pernah diundang di Halmahera, tambang emas itu masuk ke dalam. Subhanallah, memang berat di tambang itu. Ya panas sekali, butuh tenaga. Yang mana kalau orang puasa tidak kuat. Nah kalau kasusnya begitu dan dia harus kerja, pas gilirannya dia kerja, dia nggak kuat puasa, tidak apa-apa dia tidak puasa. Tapi diganti di hari yang lainnya, itu adalah udzur. Karena dia tidak kerja pun tidak mungkin, dia sudah dapat tugas kerja, nanti dia dipecat tambah madornya lebih besar lagi. Jadi kalau dia tidak kuat puasa, tidak apa-apa. Mungkin kuli, yang dia harus cari uang. Dia kalau nggak jadi kuli nggak dapat uang, nggak bisa makan nanti. Terpaksa dia jadi kuli, ngangkat beras, ya satu kuintal, terus diangkat mulai pagi sampai sore, tidak kuat puasa, tidak apa-apa, tidak puasa, diganti di hari yang lain, tapi tetap diganti ya. Jadi harus ada waktu untuk ganti. Cara membedakan fajar shadiq dan fajar kadzib, ini gampangnya itu mengikut jam yang ada. Jadi kan ada jam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama, mengikut itu aja. Itu insya Allah bisa dipercaya, sudah diteliti oleh ahlinya.
ikut jam itu saja. Ya, ikuti jam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama di Malang, dikeluarkan jadwal sholat sepanjang waktu. Itu sudah diteliti, itu nggak sembarangan itu. Itulah maksudnya fajar, sodik, waktu subuh itu. Jangan ragu-ragu. Apakah berbuka dengan air itu hanya dengan air putih atau boleh dengan selain air putih? Kalau Nabi tadi kan urut-urutannya rutop dulu. Kalau tidak ada rutop, kurma biasa. Kalau tidak ada kurma, air dulu yang masuk. Baru setelah itu yang lainnya tidak apa-apa. Mau kopi, mau teh, silakan. Apakah untuk puasa sunnah apa harus dengan sahur? Karena anak sering ketika akan puasa sunnah tapi kehilangan waktu sahur sehingga melewatkan puasa sunnah. Ya kalau sahur kita dapat fadilah sahur. Kalau tidak sahur bahkan niatnya siang hari juga boleh kayak Nabi tadi kan. Yang penting dari pagi belum makan apa-apa. Ya, Ustadz, mengenai memberi makan orang yang berpuasa pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Lalu bagaimana jika kita memberi makan orang yang berpuasa tapi puasanya seperti orang puasa awam yang tidak menjaga lisannya sehingga seperti yang ada dalam hadis bahwa puasa yang seperti itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apakah ganjaran kita dari memberinya makan sama dengan dia yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Tentu tidak ya. Karena antum niatnya memberi buka puasa, antum dapat pahala puasa. Walaupun dia nggak dapat pahala, antum tetap dapat. Karena niatnya memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Namun tentu kalau tepat sasaran itu lebih afdol lagi. Kita memberi siapapun kalau tepat sasaran itu lebih afdol daripada yang kurang tepat sasaran. Batasan masjid itu seperti apa Ustadz? Karena di masjid kami biasa ada orang berjualan ketika menjelang berbuka. Batasan masjid itu mulai dari pagarnya masjid itu masuk masjid itu. Jadi di dalam pagar masjid nggak boleh jualan itu. Jadi semua yang masuk di dalam pagarnya masjid itu masuk bagiannya masjid. Yang mana dilarang jual di dalam masjid. Bahkan kalau ada orang jualan di dalam masjid, apa kata Nabi? Kita doakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan barokah kepada perniagaanmu. Apakah makan sampai kenyang itu sebuah keburukan Ustadz? Karena sepertiga untuk makan dan sepertiga minum, apalagi 3 sampai 9 suapan itu jauh dari kenyang. Dan biasanya waktu buka balas dendam. Iya. Jadi waktu buka itu siang sudah beli ya. Ada orang jualan apa lumpur, beli lumpur. Ada orang jualan pokis, beli pokis. Ada orang jualan apa beli, dikumpulkan semuanya. Begitu buka langsung dimakan semua sampai penuh. Sehingga ketika tarawih itu, ketika sujud seakan-akan makanannya mau keluar lewat telinganya, lewat hidungnya karena penuh. Nah kalau gitu kita nggak dapat fadilah puasa. Kan puasa fadilahnya itu kan mengosongkan perut supaya hati lebih bersih, pikiran lebih jernih. Tapi kebanyakan dari kita puasa malah pindah makan. Sarapannya dimajukan sebelum subuh, makan siangnya dimundurkan ba'dal maghrib, makan malamnya ba'dal isya. Ya, sama aja. Bagi musafir yang berbuka, bolehkah ia berhubungan suami istri? Boleh. Jadi ketika dia musafir, orang dari kota Malang pergi ke Jakarta, kan di Jakarta dia musafir kan, dia nggak puasa, lalu dia siang hari berhubungan suami istri, ya boleh, karena dia musafir nggak berpuasa. Namun tidak boleh safar niatnya kepingin hubungan suami istri, itu nggak boleh. Menurut para ulama namanya tahayul. Tahayul itu sengaja membuat tipu daya. Jadi mungkin dia tidak kuat ya, supaya diperbolehkan, sudah kita ke Surabaya aja nanti siang. Nanti di sana berhubungan, ini nggak boleh. Memang niatnya untuk itu nggak boleh.
Ustadz, bagaimana kalau kita mengetahui kita sedang haid saat berbuka? Kemungkinan besar darah haid itu sudah keluar sebelum berbuka. Apakah puasanya sah atau tidak? Kalau kita yakin darahnya keluar sebelum maghrib, ya batal puasanya, nggak sah. Jadi kalau yakin darah keluar sebelum maghrib, ya nggak sah puasanya. Saya ingin bertanya, bolehkah kita mengirimkan mohon maaf lewat sosmed sebelum Ramadan? Boleh ya, itu termasuk teknologi kan dimanfaatkan. Walaupun nggak ketemu lewat sosmed, ya. Tapi sebelum dikirimkan dibaca dulu isinya apa, jangan asal kopas saja. Isinya apapun kita nggak tahu, nanti isinya nggak benar. Ya, bagaimana sahurnya orang yang akan berpuasa pada saat masih makan tiba-tiba terdengar dari salah satu masjid yang mendahului masjid-masjid yang lain? Apakah makanannya harus dikeluarkan yang sudah ada di dalam mulut atau boleh ditelan? Ukurannya bukan adzan ya, ukurannya adalah masuk waktu. Ukurannya adalah masuk waktu. Sudah masuk waktu, belum ada yang adzan, boleh nggak makan antum? Boleh nggak? Ya nggak boleh, udah masuk waktu subuh. Atau belum masuk waktu subuh sudah ada yang adzan, karena mungkin muadzinnya semangat sekali. Subuhnya jam 4:15, jam 4 dia sudah adzan. Boleh nggak kita makan minum? Boleh. Jadi ukurannya bukan adzan ya, ukurannya adalah masuknya waktu. Demikian pula maghrib ketika buka, ukurannya bukan adzan. Karena kadang muadzin itu buka dulu, antum suruh nunggu. Iya, setelah dia baru buka adzan. Jadi ukurannya adalah masuk waktu. Masuk waktu, dia belum adzan, nggak apa-apa makan. Kalau maghrib. Bagaimana mengganti puasa untuk ibu menyusui kalau dengan ukuran beras sementara makan masih ikut orang tua, itu bagaimana? Bagaimana kalau beras itu dibagikan kepada dikasihkan kepada orang tua? Ya. Kalau memang dia mampu bayar fidyah, dia bayar fidyah. Kalau dia bayar fidyah pun tidak mampu, ya sudah, gugur bagi dia fidyah. Kayak sahabat tadi yang berhubungan suami istri, malah oleh Nabi diberikan kurma. Jadi kalau dia bisa mengeluarkan fidyah, dia keluarkan fidyah. Kalau fidyah pun dia tidak bisa mengeluarkan, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian bolehkah beras itu diberikan kepada orang tua sendiri? Tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh kepada usul dan furu', pada atas atau bawah. Jadi kepada adik atau kakak yang miskin boleh, tidak apa-apa. Paman bibi yang miskin boleh. Kalau orang tua tidak, karena orang tua itu kita berikan dari uang kita sendiri, bukan untuk fidyah atau juga bukan untuk zakat dan yang lainnya. Bolehkah membayar fidyah di luar bulan Ramadan? Para ulama mengatakan lebih cepat lebih bagus. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan boleh di awal Ramadan, boleh di tengah Ramadan, boleh di akhir Ramadan. Kalau bisa kenapa ditunda? Namun kalau tidak mampu, dia baru mampu setelah selesai Ramadan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, dulu kita sebelum berhijrah, kita sering melakukan dosa dan maksiat. Salah satunya sering meninggalkan puasa wajib. Setelah kita hijrah bertaubat, apakah wajib bayar fidyah semua atau mengqadha semua? Ya, ini ada perbedaan pendapat memang di kalangan ulama. Ya, jumhur ulama
Mayoritas ulama mengatakan iya, dia mengqadha puasanya, dihitung. Misalnya 20 tahun ya 20 tahun dia mengqadha puasa. Jadi berat sekali. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama berpendapat tidak. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Syekhuna Syekh Utsaimin berpendapat tidak. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah, Ramadan. Sehingga kalau sengaja di luar Ramadan dia puasa enggak diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sama dengan orang meninggalkan sholat dengan sengaja, lalu sholat di luar waktu dengan sengaja, sudah lewat waktunya. Sholat apa dia? Seperti itu. Dan kami sendiri cenderung kepada pendapat yang mengatakan dia tidak perlu mengqadha puasa-puasanya, tapi dia harus taubat kepada Allah taubatan nasuha, menyesal, jangan meninggalkan puasa lagi, janji ke depan gak akan meninggalkan puasa lagi selamanya. Kemudian yang banyak puasa sunnah, ya, yang banyak puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa sunnahnya bisa nutupi puasa-puasa yang lalu. Jadi memang ada dua pendapat. Inilah namanya perbedaan pendapat, dan kita harus lapang dada karena tidak ada keterangan dari Nabi. Semuanya bersumber dari ijtihad dan semuanya punya argumentasi, semuanya punya alasan. Kalau ada yang berpendapat di qadha, ya monggo. Yang tidak, ya monggo. Yang penting kita bukan milih yang gampang, tapi kita milih yang menurut kita itu adalah pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil. Demikian, wallahu alam. Adapun kalau kasusnya orang hari ini sudah puasa, lalu dia membatalkan mokel, maka dia wajib ganti karena dia sudah puasa sebelumnya. Hukum itikaf bagi perempuan. Itikaf bagi perempuan sama dengan orang laki, dianjurkan. Istri-istri Nabi SAW juga itikaf. Hanya saja perempuan yang itikaf itu ada beberapa syaratnya. Pertama-tama izin dulu. Kalau istri izin kepada suami, kalau belum nikah izin kepada orang tuanya. Kemudian tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian aman dari fitnah. Ya, seperti itu. Ya, itu dulu aja untuk pertanyaannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi door prize, sesi yang ditunggu-tunggu. Ya, ikhwan dulu. Ini ikhwan dulu ya. Buku apa namanya? Sirah Nabi, Rahiqul Maktum untuk ikhwan 5, untuk akhwat 5. Sekarang yang ikhwan dulu. Antum doa dulu. Kuat-kuatan doa ini. Ya. Nama M Hasan, Jalan Gajayana sekian-sekian Malang, nomor HP sekian-sekian. MTDHK adalah singkatan dari Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, dapat. Alhamdulillah. Wawan Irawan, Jalan Kembang Sepatu sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, MTDHK Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, benar. Yunus Aprianto, Jalan Kolonel Sugiono sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, MTDHK Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, benar. Berapa? 3 kurang 2. Didi S Purwosari, nomor HP sekian-sekian. Ya, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Satu lagi. Agus Suseno, Komplek Amarta, Sabto Renggo, Pakis, nomor HP sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, benar sekali. Alhamdulillah. Kemudian sekarang yang akhwat dulu, yang buku sirahnya.
Munawarah Jalan Maijen Sungkono Mburing, nomor HP sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Eri Cahyani, MT Haryono sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Iya, benar jawabannya. Dua lagi. Antriska Khairun Nisa, nomor HP sekian-sekian, Kopi Sata Bali sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Iya. Kurang dua. Wahyuni Andayani, Jalan Al-Qolanus Kiono sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, benar. Kemudian yang terakhir buku sirahnya. Yokwati ya ini. Sintanape, Jalan Raya Kepuh, nomor sekian-sekian, HP sekian-sekian, Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah selesai kitab sirah nabinya. Sekarang Al-Qur'annya ada berapa? 13. Iya. 13 untuk ikhwannya 7, untuk akhwatnya 6. Itu bagus Al-Qur'annya, terjemah terbitan Darul Haq, enak dibaca. Ikhwan dulu. Solah Farhan, Jalan Joyo Raharjo sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian, jawabannya betul. Ini siapa ini namanya ini? Ya, ini namanya siapa ini? Fatih atau siapa ini? Jalan Aris Munandar, nomor HP 082257106195. Ya. Benar jawabannya. Kemudian Imam Nur Nuswantoro, Jalan Uraha Surah. Ya, nomor HP-nya aja saya sebutkan 081615103313. Jawabannya benar. Ahmad, Jalan Gotong Royong Dau, nomor HP sekian, jawabannya benar. Ahmad Fauzan, nomor HP sekian, Jalan Candi Mendut Barat, jawabannya benar. Kurang 2. Ya, Sules Sulaiman, Jalan Tebo Selatan Mulyorejo, nomor HP sekian-sekian, jawabannya benar. Ya, alhamdulillah kita sudah tuntas pengajian hari ini. Insyaallah bersambung pada Ahad depan jam 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai keluar Ramadan, dosa kita diampuni Allah, kita bebas dari neraka, dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua pihak. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.